PSSI resmi mengumumkan Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Timnas Mali U22 dalam laga uji coba internasional. Kedua negara akan bertanding 2 kali dalam rangka persiapan Garuda Muda menghadapi SEA Games 2025. Timnas Indonesia dipastikan tidak turun dalam FIFA Matchday November 2025. Agenda itu diperuntukkan bagi Timnas Indonesia U22 yang tengah bersiap menghadapi SEA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember. Federasi lalu mencari lawan yang sepadan sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Mali akhirnya dipilih untuk menguji pasukan Indra Syafri sebanyak 2 kali di Stadion Pakansari, Bogor, pada 15 dan 18 November 2025. PSSI memastikan Timnas U22 akan melawan Mali U22 sebanyak 2 kali pada tanggal 15 dan 18 November ini di Stadion Pakansari dengan kick-off pukul 20 WIB, kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengungkapkan penjualan tiket untuk laga uji coba ini segera diumumkan. Ia berharap 2 pertandingan tersebut akan mematangkan persiapan Arhan Fikri dan kawan-kawan. Semoga 2 uji coba internasional ini membuat Timnas U22 semakin matang dan solid jelang bertanding di SEA Games 2025, tandasnya. Bek tangguh Indonesia Elkan Bagot tengah menarik perhatian dari markasnya di Inggris dengan prestasi membanggakan. Pemain yang baru saja merayakan ulang tahun ke-23 akhir bulan lalu itu, kini sudah tidak lagi memperkuat skuad Garuda sejak Piala Asia 2023. Tercatat ajang di Januari 2024 tersebut menjadi penampilan terakhir Bagot bersama Timnas Indonesia. Hampir 2 tahun sudah berlalu sejak bek tengah tersebut tidak dipanggil untuk berbagai agenda Timnas. Isu yang beredar menyebut ketidakhadirannya terkait perselisihan dengan pelatih Sintayong. Bahkan dia juga absen saat Patrick Kluivert sempat menjabat. Sebelumnya PSSI sempat menyatakan bahwa sang pemain fokus untuk karir di klub, meski menit bermainnya sempat sulit didapatkan di Ipswich Town. Kini, Bagot mengumpulkan jam terbangnya di tim U21 dan bermain rutin dalam ajang Premier League 2. Pemain berusia 23 tahun tersebut baru saja memainkan pertandingan ketiganya di Premier League 2 bersama Ipswich Town U21. Ia dipercaya sebagai starter penuh saat timnya menaklukkan Newcastle United U21 pada Sabtu 1 November 2025. Sang pemain berlabel Timnas Indonesia tampil selama 90 menit penuh dalam laga itu. Meskipun kesulitan menembus tim senior, penampilan Bagot yang konsisten di level U21 ini membuktikan kualitasnya. Teka-teki pelatih baru Timnas Indonesia sepertinya akan segera terungkap. Anggota Exco PSSI Hairul Anwar mengatakan bahwa juru taktik anyar skuad Garuda akan diumumkan saat rapat Exco PSSI nanti. PSSI berjanji akan merekrut pelatih terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan bahwa ada 5 calon nama pelatih untuk Timnas Indonesia yang berasal dari 3 hingga 4 negara. Kini PSSI tengah menyeleksi dan mengkaji ke-5 nama tersebut. Hairul memberikan respons terkait hal tersebut. Ia membenarkan PSSI tengah berunding untuk menentukan pelatih terbaik untuk Timnas Indonesia. Namun, ia enggan sebut nama dan asal calon pelatih tersebut. Menurutnya, nahkoda anyar Timnas akan diumumkan pada rapat Exco PSSI. Adapun banyak nama beredar calon pelatih Timnas Indonesia, mulai dari ex-pelatih Uzbekistan Timur Kapadeze hingga kembalinya mantan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI mendepak Kluivert buntut kegagalannya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menyerang Timnas Indonesia, Ole Romeni mengucap syukur bisa kembali bermain untuk Oxford United setelah sebelumnya absen cukup lama karena cedera. Ole Romeni sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki di turnamen pramusim Piala Presiden 2025 pada Juli lalu. Cedera itu membuatnya absen membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Setelah pulih, Romeni sudah kembali bermain di laga melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Piala Dunia 2026 pada Oktober. Sayangnya, kehadiran striker 25 tahun belum mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Langkah Garuda terhenti di babak keempat setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Romeni langsung kembali ke Inggris setelah Indonesia dipastikan gagal lolos ke putaran final. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan comeback bersama Oxford.
Momen tersebut terjadi saat Oxford berhadapan dengan Stoke City pada lanjutan divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris Rabu dini hari WIB. Romeni masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-81 dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 0-3 untuk kekalahan Oxford. Meskipun kalah, rasanya senang bisa mengenakan jersey ini lagi dan kembali ke lapangan setelah sekian lama. Terima kasih atas sambutan hangatnya, tulis Romeni di Instagram. Bek Timnas Indonesia U17 Matthew Baker menegaskan skuad Garuda Muda tidak gentar menghadapi Brasil pada laga kedua grup H Piala Dunia U17 2025. Meski tim Samba dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia, Baker menilai peluang selalu terbuka bagi siapapun di atas lapangan. Dalam wawancaranya bersama FIFA, pemain berdarah Indonesia-Australia itu menegaskan bahwa Indonesia memilih fokus dari satu laga ke laga berikutnya tanpa terbebani nama besar lawan. Kami belum mempelajari banyak hal tentang Brasil. Kami melangkah laga demi laga. Saya tahu itu akan menjadi pertandingan besar, tapi ini sepak bola, apapun bisa terjadi, ujar Baker. Baker menegaskan bahwa perbedaan peringkat atau reputasi bukan alasan untuk menyerah sebelum bertanding. Pemain kelahiran Australia itu juga menilai, keberhasilan Indonesia tampil di ajang bergengsi ini menunjukkan betapa besar potensi sepak bola tanah air. Itu menunjukkan betapa besar potensi negara ini. Di masa depan kita bisa menyaingi negara seperti Brasil, tambahnya. Meski Indonesia kalah 1-3 dari Zambia di laga perdana, Baker tetap melihat banyak hal positif yang bisa dijadikan bekal menghadapi laga berikutnya. Brasil sendiri datang dengan status favorit juara. Tim asuhan Felipe Leal itu menghancurkan Honduras 7-0 di laga pembuka dan kini memimpin klasemen sementara grup H dengan 6 poin. Pertandingan Indonesia versus Brasil akan berlangsung di lapangan Aspire Zone, Al Rayyan, Jumat pukul 22.45 WIB. Laga ini akan menjadi ujian terbesar Garuda Muda di fase grup sebelum menghadapi Honduras pada laga terakhir Senin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berbicara tentang perkembangan pencarian pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini dalam posisi tanpa pelatih setelah sepakat mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Ini membuat Timnas tidak akan turun pada FIFA Matchday bulan November. Namun pencarian pelatih terus dilakukan karena mereka akan mulai mengejar pundi-pundi poin FIFA pada tahun depan. Pemilihan yang tepat diharapkan bisa menjadi jalan untuk skuad Garuda kembali kompetitif menjelang Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Erick Thohir menjelaskan bahwa tahun depan mereka akan fokus pada agenda FIFA Matchday. Sejauh ini sudah ada 5 nama yang berpeluang menjadi pelatih Timnas Indonesia. Tentunya proses diskusi masih terus berjalan karena mencari sosok yang tepat untuk skuad Garuda tidak mudah. Banyak komunikasi yang harus dilakukan oleh PSSI untuk mengambil keputusan. Kalau sudah ada 5 nama ini, kan kita harus coba diskusi dengan banyak pihak, termasuk dari PSSI dan stakeholder pemerintah, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menpora ini melanjutkan, 5 nama ini belum pasti akan bersedia untuk melatih Timnas Indonesia. Pasalnya ini baru rencana dan tentu masih terbuka ada nama-nama baru yang akan masuk dalam daftar. Apalagi sebelumnya ada 10 pelatih yang masuk daftar dan setengahnya tidak bersedia. Selain itu, proses yang akan dilakukan PSSI masih panjang dan mereka tidak akan terburu-buru. Erick tidak ingin memberikan bocoran lanjutan terkait nama-nama tersebut, termasuk asal negara calon pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Namun dari daftar tersebut mereka berasal dari sekitar. Desakan publik di media sosial agar Erick Thohir melepaskan posisi pimpinan PSSI masih terus bergema. Namun, mantan pemilik Inter Milan ini dengan tegas menolak tuntutan netizen tersebut sebab dirinya memandang jabatan itu sebagai sebuah amanah besar, termasuk dari entitas sepak bola global FIFA. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Menteri BUMN tersebut dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Bukan Kaleng-Kaleng pada Selasa. Erick mengakui betul adanya sorotan tajam yang menuntutnya mundur pasca kegagalan tim nasional Indonesia melaju ke turnamen akbar Piala Dunia 2026. Meski demikian, pria yang juga menjabat Menpora ini bergeming, berpegang teguh bahwa pemilihannya adalah mandat sah dari para pemilik suara PSSI. Sebagai informasi, Erick Thohir mulai menjabat sebagai Ketua Umum PSSI setelah tragedi memilukan Kanjuruhan, menggantikan kepemimpinan Muhammad Iriawan sebelumnya. Periode kepemimpinan Erick Thohir ditetapkan akan berlangsung hingga 2027, tahun di mana akan diadakan pemilihan pengurus baru. Dia menegaskan kewajiban moral untuk menjalankan tanggung jawab ini hingga akhir masa jabatannya. Nah, jadi amanah ini, ya saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang, pada 2027 ada pemilihan, silahkan saja, ungkapnya.
Erik meminta kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan yang telah dimandatkan, meskipun menyadari adanya banyak kekurangan.